Jadi kalau beda dengan dulu mungkin kompetitornya masih sedikit gitu ya, jadi agak panjang gitu. Termasuk produk life cycle-nya kan dulu lama-lama itu. Sekarang produk life cycle-nya lebih cepat. Jadi perlu adanya review yang lebih cepat. Biasanya kalau evaluasi setahun sekali, tapi ini tergantung dari ini sih, dari masing-masing kebijakan. Masing-masing kebijakan. Mungkin saya share dulu. Oke, udah kelihatan ya. Jadi tergantung industri juga beda-beda, tergantung kebijakan perusahaan juga beda-beda, terutama yang terkait dengan digital itu akan lebih cepat gitu ya, karena pergerakan kompetitor juga lebih cepat. Nah ini review kinerja kalau di kami ya implementasi ya untuk di Telkom juga di POS ya, di PT POS yang eh, saya terlibat langsung gitu ya menilai kinerja itu ada dua review kinerja itu. Yang pertama karyawan dan juga unit atau perusahaan. Jadi ini yang dilakukan di perusahaan itu ada review kinerja karyawan, kemudian review kinerja unit atau perusahaan. Dan karyawan seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu kalau di di Telkom dan juga di POS itu ada namanya OKR ya, Objective Key Result gitu ya. Jadi ini banyak dipakai di perusahaan-perusahaan global juga. Ini semula di Google gitu ya, kemudian diterapkan di Spotify, di Netflix dan lain sebagainya. Itu ada OKR. Kemudian di unit perusahaan itu ada yang menerapkan murni OKR, ada yang KM atau KPI. Nah, KM atau KPI kalau di Telkom kita kombinasi ya. Kombinasi antara OKR dengan KM atau KPI ini. Jadi kombinasi kalau di level di Telkom itu di level corporate sampai dengan level manajemen divisi gitu ya, banyak kan menggunakan KM gitu ya di atas gitu ya. Di atas. KM mungkin review sedikit sebelumnya KM itu kalau di Telkom disusun dari CSS CSS Corporate Strategic Scenario kemudian diturunkan menjadi KM atau KPI. Kemudian cascading gitu ya di unit itu kalau di divisi gitu ya ada direktorat kemudian divisi itu tetap menggunakan KM KPI tapi untuk yang tim unit terkecil unit kecil karena apa namanya sering melakukan inovasi dan lain sebagainya gitu kita menggunakan OKR gitu. OKR kalau bahasa Inggrisnya objektif dari saya kemarin ada kuliah sebelumnya sudah saya jelaskan tentang objektif. Nah, ini mungkin coba saya share gitu nanti teman-teman kalau ada yang ingin tanyakan bisa respon gitu ya. Jadi yang pertama itu terkait dengan review kinerja karyawan dulu. Tadi sudah disampaikan juga bedanya review dan evaluasi ya. Jadi review kinerja itu tidak murni 1 tahun gitu ya, tapi juga dapat dilakukan secara berkala misalnya 6 bulan atau bahkan setiap bulan. Yang setiap bulan. Kalau di kami itu kalau ada case-case tertentu gitu, ini terkait karyawan ya, kita sewaktu-waktu itu juga bisa melakukan review kinerja karyawan tersebut. Jadi seperti itu. Ini eh, sekarang kan perusahaan berkembang ya, berkembang karyawan juga anak-anak muda yang baru-baru gitu, ini beda maintainnya. Tapi secara umum, nanti saya jelaskan juga, secara umum review kinerja karyawan ini adalah untuk mengukur kinerja karyawan secara objektif ya. Jadi kemudian memberikan umpan balik kepada karyawan untuk pengembangan karir dan juga membangun hubungan antara karyawan dan manajer. Kalau di
Telkom itu kita lakukan secara berkalanya itu tiap 3 bulan untuk kinerja karyawan. Tiap 3 bulan sekali itu kita lakukan review kinerja. Gitu. Tapi secara by system kita menggunakan platform kita sebutnya Diarium ya, OKR Diarium itu. By system kita bisa monitor performansi ya, kinerja dari karyawan tersebut secara real time karena karyawan juga mengisi di Diarium platform. Kita ada platform Diarium namanya itu, masalah absensi juga dilakukan secara online gitu ya. Kemudian juga apa yang dilakukan untuk mencapai OKR itu diisi juga tiap hari diisi gitu ya. Jadi atasan bisa bisa melihat langsung perkembangan timnya gitu ya, karyawannya. Jadi kalau ada case-case tertentu, ada sesuatu hal langsung bisa diajak discuss ya untuk review atau counseling gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat cara reviewnya kinerja karyawan, biasanya dilakukan oleh manajer ya atau supervisor. Kalau di Telkom dan di Pos itu juga level bawah itu ada, sebelum manajer itu juga ada asisten manajer gitu ya. Asisten manajer di bawahnya, jadi dilakukan review kinerja oleh atasannya masing-masing. Tentunya di awal tahun, itu masing-masing karyawan itu sudah membuat sasaran kinerja individu ya, SKI gitu, dan dituangkan di dalam bentuk OKR. Nah, jadi dituangkan dalam bentuk itu, kemudian di breakdown per triwulan. Jadi OKR-nya itu di breakdown per triwulan, sehingga kita bisa review per triwulan. Nah, paling lama kita review per triwulan, tapi biasanya di tiap bulan itu juga ada review kinerja karyawan tersebut. Jadi kita lihat cek juga target dan sasaran dari kerja karyawan, kemudian juga kualitas, kedisiplinan ya, dan kehadiran karyawan, dan juga kemampuan dan keterampilan karyawan. Jadi biasanya kita ngobrol santai gitu ya untuk review tiap bulannya, tapi tiap triwulan kita nilai. Kita review dengan ada berapa nilai triwulanan gitu, seperti itu. Tentunya ini perlu data-data ya, data-data atau informasi bagi seorang manajer untuk melakukan wawancara. Ya. Ini kita bisa ambil dari data yang dashboard gitu ya. Di dashboard di Diarium, atasan itu bisa melihat. Kemudian dari histori karyawan, kita juga ada database histori karyawan. Mulai dari mereka start bekerja sampai dengan saat ini kita record semua. Jadi atasan itu bisa melihat historinya, termasuk juga bisa melihat keinginannya apa. Kita ada platform yang di situ kita namakan Ingenium, gitu ya. Jadi ada platform, jadi apa namanya, masing-masing karyawan bisa mengisi karir pathnya sendiri, dia bisa mengisi karir apa gitu, dia bisa mengisi gitu. Kemudian juga kita histori semua terkait dengan SK gitu, surat keputusan yang terkait karyawan tersebut juga bisa dilihat di situ gitu ya. Nah, seperti itu. Bahkan di sistem Ingenium ini bisa apply untuk karyawan itu bisa apply untuk suatu jabatan tertentu. Biasanya kita open jabatan, tender gitu ya. Nah, mereka bisa apply terkait itu, dan atasannya bisa memberi nilai, merekomendasikan karyawan tersebut gitu ya. Nah, jika match gitu biasanya dipanggil untuk assessment tingkat dari sisi apa knowledge-nya, kemudian tingkat kedisiplinannya, kemudian tingkat berpikirnya untuk execution dan lain sebagainya itu dinilai. Itu namanya assessment. Kemudian setelah itu assessment lolos, itu ada namanya fit and proper ya. Kalau teman-teman pernah dengar kan fit and proper untuk suatu jabatan gitu ya, misalnya di pemerintahan kan ada fit and proper test gitu ya, di Telkom juga diterapkan hal tersebut. Jadi untuk promosi itu ada fit and proper, tergantung jabatannya yang dilakukan tes itu tersebut. Biasanya yang melakukan fit and proper satu tingkat di atasnya, bisa juga dua tingkat di atasnya.
Jadi seperti itu. Jadi kita feedback komunikatif gitu ya untuk review kinerja karyawan. Jadi ini kalau kita lihat gitu, sekarang di Telkom itu kan banyak anak-anak muda gitu ya. Waktu saya dulu itu tahun 2003 itu sudah sebagai kepala seksi gitu ya. Tim saya itu umurnya di atas saya gitu ya. Atas saya dan apa namanya berbeda dengan yang saat ini gitu ya. Berbeda dengan saat ini karyawan yang zaman dulu yang sudah senior gitu, yang lama-lama beda dengan karyawan yang milenial gitu. Saat ini milenial itu beda sekali gitu. Cara maintainnya juga kita berbeda gitu. Berbeda bagaimana memperlakukan apa namanya eh, meeting dan segala macam. Teman-teman karyawan yang milenial yang banyak juga ada di Telkom saat ini itu lebih senang kalau review gitu sambil jajak sambil ngopi gitu ya, sambil ngopi ngobrol-ngobrol santai gitu seperti itu. Jadi kalau kita lihat eh, karyawan yang dulu gitu, kalau kita lakukan dulu itu biasanya internet dengan sesuatu yang berhubungan dengan peraturan, dia sangat disiplin dengan peraturan itu sangat disiplin sekali gitu ya. Kemudian juga sangat terkesan kaku sama atasan itu nunduk-nunduk dulu. Senioritas itu sangat sangat apa namanya sangat penting ya. Artinya bagi karyawan zaman dulu ya. Jadi sangat tunduk-tunduk, patuh dan siap selalu siap gitu ya. Seperti itu. Kemudian juga ah, dia zaman dulu tidak mudah ya seperti saya gitu ya. Seperti saya itu tidak pindah ke tempat lain gitu. Dan ini di Telkom Telkom terus dari apa namanya? Dari dulu gitu ya. Nah, tipikal ini berbeda dengan sekarang gitu ya. Dari dulu saya di Telkom, masuk di Telkom, sampai sekarang udah 25 tahun di Telkom. Paling pindah ditugaskan di POS ya, PT POS sesama BUMN, tetapi status karyawannya tetap di Telkom. Jadi tidak berpindah-pindah. Nah, ini juga dia tidak dulu kalau sudah di Telkom tidak mencari-cari yang pekerjaan yang lain gitu. Jadi ini tipikal itu harus perlu kita ketahui untuk karyawan gitu ya. Jadi menghadapi karyawan yang sudah lama gitu dengan karyawan-karyawan baru yang milenial berbeda gitu, ya, berbeda perlakuannya. Dan ini diterapkan oleh Telkom secara keseluruhan juga. Jadi memperlakukan eh, karyawan yang milenial berbeda dengan karyawan yang lama gitu ya. Ya, kalau karyawan yang milenial saat ini kan dia pasti cari kerja itu langsung pengen gaji langsung tinggi gitu ya. Langsung tinggi dan cenderung untuk berpindah-pindah. Jadi turnover untuk pindahnya cepat gitu ya. Karyawan untuk yang milenial itu. Seperti itu. Kemudian juga tapi dari sisi kredibilitas saya lihat lebih inovatif gitu ya. Karyawan-karyawan yang baru milenial lebih inovatif, adaptif, cepat menguasai untuk teknologi-teknologi digital gitu ya. Jadi sekarang kita ada hire juga hire karyawan itu based on inovasi dari dia juga. Jadi ada karyawan yang kita hire berdasarkan dia sudah menang juara membentuk suatu inovasi tertentu gitu ya. Kita hire masuk ke Telkom. Ya, di Telkom dia perlakukan sebagai startup. Jadi di Telkom itu kita ada terutama di divisi digital business itu kita diwadahi itu yang kreatif-kreatif inovasi itu jadiin seperti startup gitu. Dia ada CEO-nya sendiri gitu ya uh, untuk apa namanya startup tersebut. Gitu. Jadi dia fokus kerjanya fokus ke hal tersebut gitu. Jadi itu bedanya apa namanya karyawan yang terdahulu dengan karyawan sekarang yang milenial gitu ya. Seperti itu. Mungkin sebelum saya lanjutkan ada yang ingin ditanyakan silakan teman-teman. Silakan teman-teman, Pak Setio membuka kesempatan biar tidak monolog ya, Pak Setionya. Silakan teman-teman bisa merespon ya. Joy. Silakan Joy, langsung open mic sama silakan disampaikan pertanyaannya.
Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Irfan. Saya ya izin bertanya kepada Pak Setio, sebenarnya antara em, review kinerja dan juga penilaian kinerja merupakan suatu bentuk yang manfaatnya sama, Sang. Tapi menurut Pak Setio, mana yang lebih efektif antara penilaian kinerja dan juga review kinerja? Karena kita bisa melihat kalau penilaian kinerja ini kan dilakukan secara formal. Sedangkan kalau misalnya review kinerja ini, seperti yang Bapak bilang tadi, mungkin bisa dibilang informal karena mungkin kita bisa sambil ngopi dengan atasan, mungkin juga lebih santai, Pak. Mungkin begitu, Pak, pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Mas Jo. Ya. Jadi betul. Jadi kalau kami di Telkom ya, Experian itu banyak kan sih senangnya review ya, sambil ngopi-ngopi sama anak-anak muda gitu ya. Sambil ngopi-ngopi itu kita review karena apa? Kalau sudah dinilai ya di akhir tahun udah nggak bisa melakukan inovasi perubahan kan. Perubahan kan dinamika cepat sekali nih berkembang gitu. Kompetitor juga cepat sekali. Jadi kita review bahkan kalau banyakkan di Telkom ya itu setiap minggu itu melakukan review. Setiap minggu kita biasanya review itu tiap minggu di hari Senin. Di hari Senin itu melakukan meeting review itu di-lead langsung oleh kepala unit. Kemudian Selasa itu review tingkat Telkom Saraskuan direksi gitu ya. Selasa pagi. Jadi Senin itu kita review unit. Tapi kalau ada karyawan case tertentu itu biasa terpisah gitu ya. Senin itu terpisah gitu ya. Setelah review unit mungkin ada review karyawan secara terpisah. Jadi ini penting sekali untuk melihat perkembangan bisnis kan. Target kan ada goalnya ya. Goalnya tadi OKR kan ada goalnya. Mungkin ada yang perlu diimprove di bagian apa gitu kan. Nah, nanti saya jelasin untuk yang di apa namanya mana-mana yang perlu diimprove. Biasanya kita melakukan seperti apa yang di experience-nya gitu. Dari situ kita melakukan kalau karyawan ya biasanya kita kalau hal-hal case tertentu yang sensitif kita personal ya personal gitu diajak ngopi atau ngobrol gitu ya kemudian kita kasih advice gitu banyak kan seperti itu jadi itu sangat efektif bagi perusahaan ya bagi kita untuk meningkatkan kinerja gitu ya jadi lebih terbuka lebih santai lebih lepas gitu ya itu yang sering kami lakukan di Telkom seperti itu. Beda dengan dulu, dulu memang waktu Telkom saya pertama kali masuk itu tahun 1996 itu culture-nya beda dengan sekarang. Dulu culture-nya sih senioritas sekali, kaku gitu ya, kaku sekali gitu ya. Kaku sekarang lebih cair kan, lebih dengan anak-anak muda lebih cair dianggap teman sendiri lah, teman sendiri gitu ya. Nah, dulu sungkan kan kalau kita ngomong sama atasan tahun-tahun 2000-an itu sungkan gitu. Nah, sungkan. Sekarang lebih open, enak diajak apa namanya atasan juga apa namanya atasan juga berubah. Leadershipnya juga berubah atasan-atasan itu senior-senior juga berubah seperti itu dan kita juga ada penilaian terkait apa namanya namanya trihan apa namanya penilaian 360 ya 360 ya Pak. Itu 360, Pak. 360 ya itu kita ada platformnya jadi kita bisa melihat atasan kita yang setara kita sama bawahan kita gitu. Itu keluar nanti dalam platform kita yang kita pakai itu ada penilaian terkait performansi ya nilai pencapaian target sama performansi individu yang terkait dengan hubungan kerja dan sebagainya itu ada nanti di combine nilainya dan itu tiap tahun ada penilaian P1, P2, P3 gitu K1, K2, K3 itu kalau P1 itu kenaikan gajinya misalnya 10% gitu kenaikan gaji setahun kalau P2 itu 8% itu udah otomatis by system nah ini menurut saya juga karena bagus bagus banget untuk diterapkan gitu ya. Jadi ada nilainya pencapaian target, ada nilai untuk apa namanya penilaian dari atasan, bawahan dan juga yang selevel gitu. Seperti itu.
Mas Joy. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Mas Joy. Baik Pak, sudah sangat menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama Mas Joy. Terima kasih Pak. Pak Setio, saya jadi pengen sedikit menyambung ini, Pak. Silakan. Dulu waktu saya awal-awal lulus itu kan kerja di Coca-Cola, Pak. Iya, Pertama kali masuk itu sebagai sales supervisor. Pengalamannya Pak Setio mungkin hampir sama ya. Staff saya itu semuanya lebih tua dari saya waktu itu. Nah, karena di bidang penjualan itu kan dinamis sekali, Pak. Report hasil penjualan itu setiap hari itu di print, diserahkan kepada semua supervisor yang itu catatan penjualan dari masing-masing salesman-nya itu ada gitu kan ya. Sehingga capaian perharinya dia dapat berapa dari target berapa itu kan ada semua, Pak. Nah, apakah ketika setiap hari saya ketika pagi-pagi melakukan briefing, kemudian melihat, mereview hasil penjualan yang notabene itu jadi KPI utamanya dari para salesman, apakah itu bisa disebut Pak sebagai proses melakukan review kinerja dari saya sebagai seorang supervisor sales terhadap salesman-salesman yang menjadi apa namanya span of control saya di bawah saya itu tadi? iya, betul Pak. Itu salah satu review kinerja ya Pak, ya. Tapi kan review kinerja yang daily ya Pak, ya. Tapi kemudian kan waktu akhir tahun biasanya kan dinilai secara keseluruhan ya Pak, ya. Betul, Eh, Pak. Itu kalau di kami namanya NKI, nilai kinerja individu, atau ada juga NKO, nilai kinerja unit. Kalau Hmm, itu namanya kontrak manajemen reportnya gitu. Jadi oke. dari sampaikan oleh Pak Irfan betul. Jadi itu salah satu review bagaimana untuk mereview kinerja dan bagaimana meningkatkan kan Pak. Jadi bisa melakukan evaluasi kan Pak ya. Apa namanya untuk meningkatkan cara pencapaian target. Itu itu review dan kami di Telkom juga melakukan hal sama. Kami biasanya mingguan Pak, mingguan Hmm. tiap tiap Senin kita lakukan seperti itu. Jadi sangat efektif kan. Kalau kita kemudian langsung dinilai belakangan kan nggak tahu bagaimana hasilnya jelek gitu kan nggak bisa melakukan improvement gitu. Jadi itu malah tiap hari malah bagus banget tuh Pak tiap hari ya. Tiap hari. Tapi kadang-kadang gini, Pak, karena setiap hari melihat, mereview yang kemudian apa ya, topik pembicaraannya itu relatif identik, itu kadang-kadang juga membosankan gitu kan ya. Tapi Ya. kalau tidak seperti itu, kemudian kita nanti baru betul-betul mempush salesman itu katakanlah di satu pekan terakhir, justru itu nanti akan jadi bumerang karena waktu yang ada terlalu singkat untuk mencapai sisa target yang tidak tercapai gitu ya. Sehingga kemudian disetting oleh manajemen itu daily review. Sehingga ya konsekuensinya kayaknya itu kadang-kadang salesman juga bosan juga Pak dengerin setiap hari gitu kan. Itu ya, betul seperti itu Pak. Kami juga waktu di unit tertentu ya, operation itu namanya coffee morning Pak. Itu yang Hmm. hari itu ngopi, bareng yang minum Bener, bener ada kopinya Pak ya. ada kopinya Pak. Iya, minum aja sama ini kecil-kecilan sambil ngobrol gitu kan. Nah, itu tergantung unitnya di kalau di Telkom ya. Kalau unitnya memang dia daily operation untuk sales dan juga monitor network, biasanya kita coffee morning ya, Hmm. pagi coffee morning. Tapi kalau average sih apa tiap Senin. Tapi kalau di Google ya, saya kan pernah sama tim kerjasama sama Google juga kan. Pernah ke Google Singapura, ke Taiwan segala macam itu kan dia pakai OKR, Objective Key Result, Pak ya. Dia pakai platform itu dia tidak banyak kerja bebas aja deh di manapun gitu ya, dia bebas. Tapi dalam satu seminggu itu ada satu kali offline seperti itu. Yang satu itu waktu sebelum COVID itu, sebelum COVID mereka udah menerapkan seperti itu. Nah, apalagi setelah COVID itu lagi jarang ketemu juga. Tapi ya itu apa namanya? Ada pertemuan fisik itu beda memang ya. Pertemuan fisik itu beda. Jadi lebih interaktif, lebih mengakrabkan dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita di Telkom saat ini kita menerapkan ada yang level manager ke bawah itu bisa ambil 2 kali masuk, 3 kali kerja di manapun.
sekarang. Hmm. Bagi level GM itu bisa ngambil satu kali kerja dimanapun, 4 kali. Sisanya offline, Pak ya? Misalnya offline, ya betul. Jadi kita karena anak-anak muda beda, senangnya kerja di mana aja sambil ngopi di mana di mall di mana gitu. Kita terapkan itu, Telkom bisa pakai itu karena platformnya udah terbentuk. Kita pakai OKR itu yang bawah ya, yang apa itu Hmm. manajer ke bawah itu udah dicek dari situ. Dia absen di manapun kan pakai aplikasi Diarium Ya. namanya, aplikasi Diarium. Jadi seperti itu, tapi ada satu hari tertentu yang kumpul bersama dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu. Hmm. Ya. Jadi anak-anak muda memang beda sih, Pak. Beda. Dan tidak mau ini, tidak tidak mau dikontrol ketat. Yang penting clear tugasnya gitu, dia akan mencapai. Ya cocok pakai OKR itu cocok ya. Cocok seperti itu. Tapi secara umum bagaimana, Pak, terhadap capaian kinerjanya? Untuk kalau misalnya dibandingkan ya, Pak ya, mungkin 15-20 tahun yang lalu dengan sekarang, ketika Ya. anak-anak yang sekarang ini kurang begitu nyaman ketika dikontrol dengan ketat gitu ya. Yang penting hasilnya sesuai dan terpenuhi gitu ya. Tapi secara umum, Pak, kinerjanya mana, Pak, yang lebih bagus? Jadi secara umum ya, kan bisnisnya memang berubah sih sekarang, lebih ke arah digital kan, lebih ke arah digital. Kalau di Telkom ya, lebih ke arah digital itu lebih pas ya yang sekarang, lebih pas yang sekarang. Lebih bagus diterapkan OKR dan anak-anak muda lebih pas ya, apa namanya untuk menggunakan work from anywhere itu lebih pas seperti itu. Tapi kan kalau masuk di Telkom kan udah ini Pak, pilihan gitu ya. Jadi integritas itu tetap nomor satu. Dia kerja dimanapun tetap integritas dan disiplin nomor satu dia. Kita harus disiplin absen kan online gitu. Masih jadi seperti itu. Nah, Oke. Hmm, boleh ikut nimbrung Pak Setio tanya sedikit. Bu, Bu. Ini saya tertarik pada ini apa karakteristik karyawan milenial ini yang cenderung sangat mudah pindah gitu ya. Ini bagi Telkom selama ini bisa jadi masalah ataukah eh, apa mungkin memang karakteristik teknologi yang berubah cepat itu apa bisa cocok gitu. Bisa menyesuaikan dengan masalah ini Pak Setio. Terima kasih. Makasih Bu Muntati. Ini memang betul ini dihadapi sama Telkom juga ini. Jadi sering pindah-pindah itu kan dihadapi sama Telkom. Makanya Telkom retain ya teman-teman milenial terutama yang apa namanya yang dia inovatif gitu, retain Hmm. sebagai hal ya seperti yang tadi bekerja dari manapun gitu kan. Kemudian Hmm. ya, kita ada program sekolah gitu S2 S3 ke top university ya retain betul-betul termasuk apa namanya dia bisa memilih tempat gitu ya, memilih tempat kerjanya di unit mana gitu yang dia sukai gitu. Hmm. Asal Ya. nanti atasannya itu pas ya cocok menentukan. Uh, tapi memang masih tetap ada dia banyak yang apa namanya turnovernya meningkat gitu ya. Lebih cepat dia ingin pindah itu tetap terjadi. Dan solusinya kita melakukan sistem pro hire. Hmm. Pro hire di Telkom itu melakukan sistem pro hire gitu ya. Jadi dia kita hire profesional hire gitu. Dia tidak sebagai karyawan tetap, tapi sebagai profesional. Jadi kita Hmm. kontrak 5 tahun gitu ya. Anak-anak Hmm. kontrak. Jadi menerapkan sistem kontrak dengan salary yang lebih tinggi. Hmm. 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 Gitu. Tapi Telkom tidak menjamin pensiunnya seperti apa tidak gitu aja. Oke, Jadi kita baik. lakukan sistem pro hire itu minta nanti karena Ya, kondisinya sekarang berkembang betul, seperti itu. Jadi betul. kita lakukan Baik, sistem pro hire. menarik. Terima kasih, Pak Setio. Monggo. Tapi, ya. Mohon izin saya lanjut dulu, Pak. Ya, Pak. Teman-teman. Nanti sambil nanti kalau ada ditanyakan silahkan teman-teman bisa ini ya.
Teman-teman bisa ini ya, raise hand juga ya. Silakan nanti kalau misalnya di tengah Pak Setio menjelaskan, teman-teman ada hal yang ingin ditanyakan, silakan langsung raise hand. Saya coba ini sharing terkait dengan anak-anak muda Telkom ya. Mau tahu tempat yang seru, tempat kerja sambil menembak jodoh, dah kembangkan diri, rencanakan karirmu sendiri. Aku bisa, kamu bisa berbuat katakan berbagi untuk sesama. Tempat para juara, inovasi di kita. Lingkungan kerja yang fleksibel, friendly dan dinamis. Indonesia, kami menyambut talenta dan terbaik. Belajar apa saja bisa di sini, semua ada. Jelajahi peluangmu, dapatkan beasiswa. Kita bergerak bersama-sama untuk Indonesia. Wujudkanlah kontribusimu, ayo bikin yang terbaik. Kasih tanpa henti, bersemangat lebih terbaik. Jadilah CEO startupmu sendiri. Ayo bergerak dan coba. Bersama kita cita, kita jadi juara. Indonesia, kami Indonesia, ayo bergabung di sini. Bekerja berkarya dengan hati, dikelilingi oleh orang-orang terbaik. Langkah yang baru akan kamu hadapi, buktikan pada dirimu bisa. Jangan kami di sini. Jadi, itu kami di Telkom memberikan kebebasan ke anak-anak muda ini ya. Jadi kita berikan tempat nge-gym, tempat fitness juga ada di kami di Telkom gitu. Kerja bisa dari mana aja, level manager ke bawah. Terus karir juga apa namanya, karir bagus, jenjang karirnya juga bagus gitu ya di Telkom. Ada pendidikan untuk peningkatan karir, sekolah gitu, S2 gitu. Dan tentunya banyak yang Telkom ini diminta ke BUMN lain, diminta ke BUMN lain. Jadi banyak sekali karyawan Telkom yang diminta untuk mengisi jabatan-jabatan strategis di BUMN lain. Sama dengan Mandiri, Mandiri juga sama. Banyak orang-orang Mandiri, Bank Mandiri itu juga di tempat-tempat lain. Nah, seperti itu untuk menularkan apa namanya leadership ya, menularkan leadership di unit kerja yang lain. Bagusnya di Telkom itu leader itu selalu dididik untuk mengikuti apa namanya perkembangan teknologi, perkembangan apa namanya digital dan lain sebagainya. Jadi meskipun umur sudah senior, dia perawakannya mungkin ininya stylenya style muda gitu. Karena yang menjadi andalan bisnis-bisnis sekarang bisnis-bisnis yang kreatif ya, kreatif dan muda. Kalau tidak seperti itu nanti Telkom pasti ketinggalan gitu ya, inovatif kurang inovatif dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman ini ada yang tertarik masuk ke Telkom. Jadi kita buka setahun dua kali ya, setahun dua kali, dan juga ada banyak bisnisnya, ada yang game juga, bisnis game juga ada, namanya Nuon gitu kan, bisnisnya di game. Terus ada bisnisnya di fintech juga ada Finet dan lain sebagainya.
Jadi sangat ini ya, apa itu, kami bagus, dan Telkom juga menjadi tempat bekerja yang terbaik di dunia. Ada yang namanya Great Place to Work ya, mungkin bisa lihat di LinkedIn itu, nanti Telkom salah satu perusahaan Indonesia yang terbaik untuk tempat bekerja gitu. Tempat bekerja. Kemudian ini tadi sampaikan kita juga uh, teman-teman apa namanya bisa lanjut S2 ke top university gitu ya. Jadi setelah 2 tahun bekerja di Telkom, itu bisa apply untuk sekolah di luar ya, sekolah di luar negeri. Dan juga dikirim namanya Global Talent Program, itu dikirim untuk stay di negara lain. Seperti saya waktu itu eh, tinggal di Seoul, Tokyo sama Osaka. Jadi kita menetap di sana untuk beberapa waktu untuk memahami culture dan juga mencari partner dari negara tersebut. Seperti itu. Nah, itu kan kita sebelum lanjut ke review kinerja perusahaan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman. Baik, silakan teman-teman. Aksai, Aurel, silakan kalau ada pertanyaan. Gandisa, Kaila, silakan Kaila. Baik, Pak. Terima kasih kesempatannya. Pak Setio, saya ingin bertanya, eh, bagaimana menurut pengalaman Bapak cara Telkom selama ini meminimalisir potensi resiko dari eh, inkonsistensi implementasi regulasi, misalnya setelah penerapan dari OKR dan KPI, KPI itu, ya. Jadi kalau seandainya misalnya ada tinjauan regulasi yang sebenarnya tidak cocok dalam periode triwulan atau setelah 6 bulan, apakah regulasi tersebut lebih ke di-improve dalam segi diperbaiki, ataukah ada em, ada beberapa penerapan ada beberapa regulasi yang dieliminasi secara permanen. Jadi misalnya lalu juga apakah ada sistem knowledge management yang dilakukan berdasarkan regulasi-regulasi yang mungkin dieliminasi atau mungkin yang sudah ketinggalan zaman, karena Bapak bilang berdasarkan penerapan regulasi OKR dan KPI itu kan adaptabilitasnya tinggi. Jadi menurut Bapak bagaimana? Terima kasih. Oke, nah, kira pertanyaan yang bagus ya. Memang itu dalam bisnis berkembang pesat ya. Jadi termasuk dalam penerapan untuk kinerja ya. Jadi kalau kita sebagai contoh untuk suatu target tertentu ya, kan di awal sebelum akhir akhir tahun biasanya kita menerapkan target ya, target tahun depan gitu ya, target tahun depan gitu ya. Nanti kita evaluasi gitu ya, kita evaluasi di tengah tahun ya, di apa namanya, di review di tengah tahun. Kalau memang targetnya itu misalnya kerendahan gitu, kita namanya ada target perubahan. Kalau di istilahnya RKAPP gitu. Kalau di awal tahun kan ada waktu menyusun target itu ada namanya RKAP kalau di Telkom ya, rencana kegiatan anggaran dan pendapatan gitu ya. Kemudian kita review misalnya 3 bulan atau 6 bulan gitu, kalau ada perubahan misalnya udah mudah tercapai gitu, mudah tercapai karena bekerjanya bagus, itu kita naikkan targetnya gitu, kita naikkan targetnya di tengah tahun, namanya RKAPP. Itu sangat sangat dinamis, kita bisa lakukan tapi dengan regulasi, dengan peraturan tertentu ya, kita ada peraturan yang di bidang jabatan dan sebagainya. Itu untuk KPI ya. Tapi untuk produk ya, untuk produk juga kita review produk. Kan ada inisiatif baru kan, banyak juga inisiatif baru di Telkom. Itu kalau dia inisiatif itu tidak berkembang, kita bisa bisa tutup. Jadi inisiatif tersebut bisa tutup, resource dialihkan ke tempat lain. Atau kita bisa lakukan pivoting ya, pivoting.
istilahnya pivoting seperti itu. Dan ini terjadi juga tidak hanya di Telkom, Google juga sama, itu Microsoft juga sama. Bila ada produk inisiatif produk baru, tetapi dia tidak fly, tidak menghasilkan revenue atau traction-nya, traffic-nya tidak naik, tidak dari sisi performansi kurang bagus, kita tutup gitu daripada membebani. Ini sistemnya menggunakan agile ya, agile system. Agile system itu banyak diaplikasi di dunia digital agile. Jadi cepat kita review, kalau enggak cepat fast fail gitu, langsung ditutup, resource dialihkan. Nah, itu diatur juga di keputusan direksi ya. Keputusan direksi kita atur. Ada tim evaluator, gitu. Ada tim evaluator untuk produk gitu. Kita misalnya tiap 3 bulan ada evaluasi untuk produk yang tidak fly ya, tidak bagus, tidak ada prospek ke depan dan tidak bisa diimprove, kita tutup gitu. Itu untuk apa namanya? Untuk mengendalikan cost juga seperti itu. Jadi sistemnya seperti cepat gitu, Mbak Kela. Jadi tidak harus, ini tidak bisa ditutup gitu, nggak bisa. Nah, untuk unit ya, untuk produk-produk tertentu. Tapi untuk kita kan punya banyak anak perusahaan ya, banyak anak perusahaan itu juga tapi lebih ketat karena kita BUMN. Kalau produk kan bisa kita tutup. Kalau kita mau nutup anak perusahaan gitu ya, tidak fly, itu banyak yang perlu diperhatikan. Ada peraturan-peraturan menteri juga, karena kan yang kita mendirikan perusahaan itu, anak perusahaan itu kan menggunakan uang negara gitu. Jadi harus hati-hati. Kalau itu ada rambu-rambu tertentu yang perlu diperhatikan gitu, seperti itu. Karena BUMN. Nah, seperti itu. Jadi betul yang sampaikan, kita fleksibel, tapi sesuai dengan aturan. Seperti itu. Nah, itu Mbak Kela mungkin menjawab atau ada yang ditanyakan lagi? Untuk penjelasannya sudah menjawab, Pak, tapi boleh saya tanya satu pertanyaan lagi nggak, Pak? Baik, pertanyaan saya satunya, saya penasaran, apakah ada suatu kasus di mana produk dari anak perusahaan Telkomsel, karena anak-anak perusahaan Telkomsel, kata Bapak, ada banyak kan, Pak? Apakah ada suatu waktu di mana suatu inovasi atau suatu produk di Telkomsel ini tidak tepat pada zamannya saat inovasi itu diterbitkan, tapi beberapa tahun kemudian diterbitkan lagi lalu sukses. Soalnya Bapak pernah bilang salah satu infrastruktur yang Telkomsel pakai adalah database yang semulanya di Singapura lalu di Indonesia kan. Jadi apakah ada gitu produk yang pada saat inovasi itu dicetuskan, saat itu resource-nya belum mumpuni, tapi ketika beberapa tahun kemudian, ketika semua resource dan strategi yang dibutuhkan sudah ada, itu bisa dijalankan dengan lancar dan performance-nya pun bagus. Begitu, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, betul. Kira kita ada contoh yang dulu Plaza.com ya. Plaza.com kan awal-awalnya itu kita create itu, yang belum ada tempat jualan, termasuk belanja.com, nanti berubah nama belanja.com ya. Kalau tahu belanja.com seperti Tokopedia, seperti Bukalapak, itu tahun 2008, 2010 ya, kita udah launching duluan tuh. Tapi market kan belum menerima waktu itu. Nah, jadi kita udah ngeluarin banyak uang gitu, tapi tidak menghasilkan revenue yang bagus gitu. Dan juga setelah uang banyak habis, tiba-tiba booming kan yang Tokopedia atau Shopee gitu, tapi dia bakar-bakar uang juga gitu kan. Kita nggak kuat juga, karena kita di BUMN kan nggak bisa mengeluarkan sembarang uang gitu ya. Seperti itu. Jadi kita waktu itu melakukan pivoting. Misalnya. Pivoting, kalau belanja.com itu B2C ya, business to consumer, retail. Ya. Nah, kita melakukan pivoting menjadi B2B, business to business. Udah saya ceritakan sebelumnya itu, Padi UMKM itu namanya, Padi UMKM itu. Jadi melakukan pivoting bisnis. Termasuk ini yang baru itu, ini Metanesia ya. Pernah dengar Metanesia untuk ini apa ini? Metaverse ya. Metaverse kita juga sudah habis banyak itu uang banyak itu Metaverse.
Metaverse untuk itu kan virtual ya, virtual punya toko virtual, terus kemudian showroom mobil segala macam yang metaverse punya aset virtual. Itu kita udah launch juga Metanesia namanya. Itu juga belum belum apa namanya tidak jalan itu, tidak jalan karena memang waktunya saat ini mungkin belum pas ya untuk di Indonesia ya, belum pas. Jadi kita sementara mundur dulu, kita drop dulu Metanesia itu, Metanesia. Termasuk dulu punya apa namanya Timani, Timani juga kita ganti ya Timani. Sekarang link aja kan, jadi link aja gitu. Waktu Timani kan awal-awal itu Timani, tapi belum booming ya. Waktu itu kita close, terus kemudian sekarang booming kita lanjutkan lagi dengan link aja namanya, link aja seperti itu. Itu Mak. Jadi kita tidak semua sukses di Telkom, banyak yang nggak suksesnya. Yang sekarang sukses kan Telkomsel, kemudian IndiHome ya, IndiHome itu sukses. Tapi banyak juga yang produk-produk yang belum sukses. Banyak banyak yang belum sukses juga. Tapi mostly seperti itu. Tidak hanya di Telkom sih, perusahaan global juga banyak rata-rata coba, kalau gagal tutup. Coba gagal tutup. Nanti ada yang satu yang berhasil, itu yang menjadi cash cow, menjadi apa pendapatan utama gitu. Telkom punya Telkomsel kan, pendapatan Telkomsel 70% menyumbang pendapatan Telkom. Kita waktu itu dari Fitch apa namanya PSTN ya, telepon rumah, mendirikan seluler kan. Itu Telkomsel, mendirikan Telkomsel. Nah, sekarang alhamdulillah Telkomsel menyumbang 70% dari pendapatan Telkom. Banyak bisnis di Telkom yang sekarang masih minus juga banyak di anak perusahaan, tapi kan kita improve terus nih. Banyak yang masih minus dan belum berhasil juga. Tapi kalau yang sudah terlanjur parah dan sudah lama nggak bisa kita tutup. Namanya streamline, ada program streamline. Banyak anak perusahaan, tapi kemudian kita coba gabung-gabung atau kita tutup gitu, kita streamline. Tapi dengan hati-hati ya, karena memang BUMN kita perlu comply gitu. Tapi itu kalau perusahaan, kalau produk banyak sekali, lebih banyak produk yang kita tutup banyak produk-produk. Seperti itu. Nah. Oke, menarik sekali ya penjelasan dari Pak Setio tadi. Ya, dalam konsep ya di manajemen strategi, kalau di Telkom berarti dia punya banyak anak perusahaan, itu juga nanti klasifikasinya akan macam-macam ya. Bisa kita lihat ya kalau di Telkom tadi yang notabene pernah mengcover ini Pak ya, Pak, 70% ya dari total pendapatan Telkom ya. Ya dia jadi rising star-nya berarti sejauh ini Pak ya. Ya, mungkin juga ada anak perusahaan lain yang posisinya juga apa namanya berada pada posisi yang tidak menguntungkan gitu ya, atau bahkan justru merugikan. Ya, betul. Silakan teman-teman, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau belum ada mungkin bisa dilanjut dulu Pak. Nanti kita buka sesi tanya jawab lagi. Baik, baik Pak Evan. Kita sedikit lanjut teman-teman. Ini yang tadi ada program S2 juga untuk meretain dari teman-teman anak-anak muda ini, kita juga sekolahkan keluar ya tadi. PTSD. Nah, sekarang review kinerja perusahaan ya. Sama dengan tadi, review biasanya kan akhir tahun gitu ya. Tapi kalau di Telkom kita cepat gitu, review kinerja itu seminggu tiap hari Senin gitu. Tapi kalau tergantung ini ya, unitnya ya. Rata-rata seminggu sekali gitu. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan lain mungkin sebulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Jadi yang direview dari sisi sama keuangan ya, operasional, kemudian strategi gitu. Strategi juga dilakukan review gitu. Nah, seperti itu. Jadi tergantung perusahaan masing-masing, tergantung perusahaan masing-masing. Tapi ini sangat penting karena perusahaan kan dinamis ya. Kompetisi juga masuk, dan juga masalah eksternal, analisis eksternal, juga internal histori seperti apa gitu kan perlu direview. Tentunya tujuan dari review ini adalah yang pertama untuk mengukur kinerja perusahaan secara objektif ya. Kita lakukan mengukur kinerja. Jadi sebelum apa target triwulanan gitu kita review tiap minggu itu
Jadi kita tahu target akan tercapai atau tidak, gitu. Kita lihat performanya seperti apa, kita bisa improve. Kemudian juga bisa kita tahu apa namanya area-area mana yang perlu dilakukan tingkatkan ya, area tertentu, misalnya area sales yang belum, atau area untuk bagian production gitu ya, bagian production juga apa yang lemah gitu ya, kita bisa improve dari review ini. Kemudian juga dengan review ini kita juga bisa melakukan manajemen, bisa melakukan keputusan yang strategis ya untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Seperti itu. Langkah-langkah review ini mungkin kita lihat ya, sama tadi kan, dari awal kan kita tetapkan dulu tujuan KPI kita di awal tahun ya. Kalau biasanya kita sih bulan November Desember ini sudah mau finalisasi target tahun depan gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang terpenting juga mau review itu kan tentunya harus ada data dan informasi ya. Data, informasi kemudian dianalisis, kemudian menjadi laporan. Tentunya semua ini kan memerlukan source of data kan, memerlukan database. Sekarang trennya kan menggunakan apa? Big data ya. Big data mungkin teman-teman udah dengar ya, big data gitu ya. Big data itu kan kita bisa apa namanya melakukan analitik dari suatu data gitu ya. Jadi kita kalau di Telkom itu banyak sumber datanya, nanti mungkin akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Jadi dikumpulin semua di suatu database, kemudian dilakukan analisa gitu. Nanti akan saya ceritakan ya bagaimana untuk big data tersebut. 90% of the data available in the world today has been created over the last 2 years. We find ourselves in the age of big data, but what does this mean exactly? Big data analytics is the study of huge amounts of stored data in order to extract behavior patterns. These data are characterized by the high speed they are being generated with, the huge volume they represent, the immense variety of typologies they encompass, and the degree of veracity they own. More than 2.5 trillion bytes of information are generated every day through our smartphones, tablets, GPS devices, sensors spread all over our cities, bank cards. What can be done with all this information? This is where big data analytics comes into play, a combination of high technology systems and mathematics, which together are capable of analyzing all that information and providing it with a meaning of great value for companies or governments. There are 4 types of big data analytics. The descriptive one explains what happened in the past based on data presented through graphics or reports, but not why or what will happen in the future. The diagnostic one, closely linked to the previous type, seeks to understand the reasons why any given event took place in the past. The predictive one, the most useful for companies, goes through data in order to predict what could happen. And finally, the prescriptive one, an evolution of the preceding approach based on automation processing or A/B testing. This system, besides analyzing and predicting data, advises on how to proceed according to them by recommending, for example, the best location on your site to place a banner, or the most convenient gas station along your way if you want to avoid traffic. Big data analytics helps companies or public administrations to understand their users better, find previously unnoticeable opportunities, provide a better service, and even mitigate fraud. The revolution of datafication is just beginning. Oke, teman-teman. Jadi ini sangat penting sekali untuk big data ini ya. Sangat powerful gitu ya. Kalau di Telkom ini kuncinya di situ. Termasuk yang sebelumnya saya cerita di Alibaba ya. Waktu Alibaba juga sama. Dia core-nya di data. Data ini sangat penting karena bisa kita melakukan analisis gitu. Kita melakukan review terkait produk kita, performance seperti apa gitu, semua masuk ke big data gitu. Berdasarkan big data itu juga kita bisa memprediksi segala sesuatu ke depan seperti apa gitu ya. Untuk bisnis sangat penting. Makanya di Telkom kita membangun big data ini. Kita membangun big data.
karena sumber-sumber data kan banyak banget. Dari customer kita bisa melakukan analisis, gitu. Melakukan analisis. Kita bisa tahu Mbak Kayla gitu ya, akses apa gitu kita bisa tahu. Sukanya apa, suka beli di misalnya belanja apa gitu bisa dianalisis semua. Seperti itu. Ini sangat sangat powerful data ini. Kita sangat powerful. Google bisnisnya juga dari data gitu. Tahu semua. Mungkin kita kerekam semua sama Google nih, sejak kita ngapain tadi pagi, lokasi di mana, ini di mana, terus melakukan akses ke apa gitu kita tahu. Bahkan kalau teman-teman akses misalnya lagi cari sepatu Adidas gitu kan, iklan-iklan yang muncul kan langsung ngikutin aja sepatu Adidas semua, atau cari sepatu model apa. Kita lagi cari parfum, iklan yang di detik.com muncul parfum, atau karena dia menggunakan big data juga, apa namanya seperti itu. Nah, ini sangat penting dan ini menjadi kunci, menjadi apa namanya competitive advantage bagi suatu company kalau kita bisa mengolah data yang banyak ini kan. Nah, ini sebagai contoh di Telkom mungkin ya, kita ini ngumpulin banyak data gitu. Data-data kita mengumpulin dari data-data kan yang ada, yang data sudah terstruktur, ada data yang sudah bagus ya, strukturnya sudah bagus, ada data-data yang unstructured gitu ya, yang kita bisa digitalize, apa namanya digitization gitu ya, bisa digitization. Nah, jadi data-data itu kita digitization, kita masuk suatu tempat gitu ya, namanya data integration and storage, nah, storage computing gitu ya. Jadi dari data-data source-nya, data source itu kita kumpulin jadi satu, kita combine, gitu. Kita integrasikan. Kemudian dari yang sudah masuk ke situ, masuk database itu, kita punya platform analitiknya kan. Analitiknya macam-macam itu, bisa menggunakan customer knowledge management, internet behavior, dan kemudian bisa pakai SPSS, product analytics gitu kan, dan lain sebagainya. Kemudian dari situ kita bisa menghasilkan bisnis-bisnis baru, bisa menampilkan dashboard juga, dashboard pakai Tableau atau pakai Oracle, business intelligence, reporting, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa juga credit scoring gitu ya. Credit scoring itu kita bisa tahu suatu apa orang itu dia credit scoringnya bagus nggak? Credit scoring itu seperti BI checking lah ya, seperti itu. Jadi kita tahu profil seseorang itu, kalau kita kasih pinjaman gitu, lending itu dia bayar nggak gitu, kita bisa tahu. Jadi untuk meminimasikan risk ya, jadi seperti itu. Ini sangat penting dalam suatu evaluasi apa namanya kinerja gitu ya. Jadi review kinerja ini kita tinggal menampilkan data tersebut. Jadi tiap minggu kita ada layar besar ya, biasanya suatu unit itu di Telkom sudah muncul layar-layar besar gitu, di situ menampilkan untuk data-data sudah bentuk suatu hasil analisa. Jadi mudah bagi manajemen untuk memutuskan dengan cepat gitu ya, memutuskan dengan cepat untuk merespon segala sesuatu gitu ya, seperti itu. Nah itu pentingnya untuk punya big data. Dan ini terus kita kembangkan. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya, silakan. Untuk apa data ini ya, terkait apa itu untuk review. Silakan, teman-teman, ada yang mau didiskusikan? Jadi ini Pak ya, kalau di Telkom memungkinkan sekali ya, apa namanya, proses pengambilan keputusan itu bisa dilakukan dengan lebih cepat ya, karena bantuan data yang sudah terkumpul dengan baik tadi ya. Jadi dari data teknis, mungkin data keuangan, lain sebagainya kita bisa combine. Jadi cepat melakukan keputusan ya, dengan cepat. Kalau untuk yang kaitannya dengan kinerja karyawan, Pak. Ya, nah, kinerja karyawan kita punya database juga. Kita namanya di Ingenium gitu ya, platformnya. Itu semua terkait karyawan ada di situ. Mulai anaknya berapa gitu, terus dia gaji dari awal berapa, terus dia punya tracking pelatihan seperti apa gitu.
latihan apa yang diikuti, tahu semua. Terus nilai tiap tahun kinerja dia seperti apa, kerekod semua. Jadi waktu ada sidang jabatan misalnya, sidang jabatan kan tim manajemen berkumpul tuh. Kita mau mempromosikan ada posisi kosong gitu ya. Kita tinggal mengeluarkan aja. Jabatan ini yang potensial menduduki nama ini. Karena berdasarkan histori seperti ya. Jadi kita lebih cepat. Jadi ada top 5 biasanya kita munculkan. Top 5. Nah, top 5 itu kemudian dimasuk ke assessment. Dia assessment lulus, kemudian ada fit and proper test. Setelah itu ditetapkan siapa yang menduduki jabatan itu. Jadi itu di karyawan seperti itu juga Pak Evan. Nah, jadi sangat seperti itu. Kalau kinerja ini kan yang diukur tidak hanya kinerja individu, Pak ya, tetapi kan juga kinerja tim atau unit ya, mungkin di bahasanya Pak apa namanya Setio tadi. Kemudian kalau kinerja unit atau tim tadi bagus kan akan membentuk secara akumulatif kinerja organisasi jadi bagus juga. Betul, Jadi big data tersebut itu juga bisa menampilkan tidak hanya kinerja individu, tapi average secara tim juga bisa kelihatan, Pak ya. kelihatan. Jadi secara tim itu kelihatan juga kinerja unit tertentu gitu. Jadi kita kalau dulu di Telkom sekarang masih kinerja pembagian ini ya Pak, bonus ya. Itu terkait dengan bonus juga Pak itu. Terkait dengan bonus itu Hmm. pakai itu Pak, pakai itu. Masing-masing itu beda-beda itu bonusnya. Tergantung kinerja dan dihitung secara otomatis Pak. Hah? Secara otomatis seperti itu. Apa? Jadi informasinya kaya sekali, Pak ya. Dari sistem yang ada. Oke. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau didiskusikan lagi? Ini yang tadi aktif di kelasnya Bumin ada Joy, kemudian di kelas saya ada Kaila. Silakan yang mau nambah tabungan partisipasi di kelas bisa memanfaatkan kesempatan ini karena pertemuan di kelas secara reguler bersama saya, bersama Bumin itu sudah berkurang 3 kali gitu ya. Sehingga silakan teman-teman juga bisa memanfaatkan partisipasi pada kesempatan yang baik pada malam hari ini. Kalau nanti teman-teman aktif di kelas, oke, partisipasi akan tetap dicatat, tetapi pengalaman lapangan yang akan bisa diungkap dari kesempatan yang baik ini tentu akan berbeda gitu ya. Sehingga selain kita bisa menambah pengetahuan secara konseptual, teman-teman juga nanti bisa melihat bagaimana best practice dari hal-hal yang berkaitan dengan manajemen kinerja. Silakan, ada lagi yang mau angkat tangan? Ini Aurel kok nggak kelihatan ini. Hasyir, kemudian Friska biasanya juga aktif ya. Oke, sambil jalan gitu Pak ya, nanti saya ini Pak. Coba. Oke, kemudian ini tadi ya big data Telkom, kemudian tadi ini apa aspek-aspek apa yang direview ya dalam kinerja perusahaan ini secara general ya. Semua perusahaan itu melakukan review dari sisi kinerja keuangan ya. Kinerja keuangan itu yang terpenting kan tadi masalah revenue pendapatan gitu, kemudian laba, arus kas dan rasio keuangan lainnya. Kemudian ada kinerja operasional. Kinerja operasional ini kalau kita lihat juga dilakukan review terkait dengan mencakup aspek dari produksi, penjualan, pemasaran. Kalau di Telkom juga layanan ya, terkait layanan pemancar BTS ya, BTS itu jangan sampai listriknya apa namanya gensetnya mati dan lain sebagainya, bila listriknya mati dan lain sebagainya, kemudian keberhasilan panggil dan lain sebagainya. Juga direview terkait dengan strategi gitu ya. Strategi ini juga dilakukan review apakah strateginya sudah cocok atau akan dilakukan perubahan, bagaimana strategi untuk meningkatkan penjualan dan lain sebagainya itu kita lakukan review juga. Jadi review kinerja perusahaan itu proses yang penting yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Dapat membantu perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut itu on the track ya, on the track mencapai tujuannya gitu ya. Dan juga kita akan tahu area-area mana yang perlu diperbaiki gitu ya. Ini pentingnya review kinerja. Dan kalau kita lihat terkait dengan strategi manajemen gitu ya, ini
Tadi salah satunya kan untuk melakukan perubahan strategi dan lain sebagainya itu tentunya perlu dilakukan review secara komprehensif gitu. Nah, biasanya di awal-awal tahun kalau kita di CSS di Telkom itu corporate strategic scenario itu tiap tahun di-improve. Kita ada CSS biasanya 5 tahun, kita planning CSS itu 5 tahun, tetapi tiap tahun ada review untuk CSS tersebut. Ya. CSS tersebut kita review mengikuti perkembangan. Ya. Itu untuk secara apa namanya CSS ya, ada review tahunan, bahkan di tengah tahun juga kita akan ada perubahan update CSS gitu. Kita sesuaikan sesuai dengan dinamika. Nah, seperti itu. Di CSS ini terkait dengan strategi manajemen. Strategi manajemen, kita melakukan analisis kan sering berubah itu. Faktor eksternal environment terutama gitu ya, kompetisi, kemudian ada aturan-aturan pemerintah yang baru itu juga mempengaruhi daripada suatu perusahaan. Kemudian dari internal juga kita review dari history, gitu, growth-nya berapa, growth-nya kan quarter to quarter atau year to year gitu ya. Apalagi kita perusahaan publik gitu kan harus mengeluarkan laporan tiap triwulan juga. Nah, kemudian dari situ analisis itu, kemudian ada formulation, kemudian ada implementation, ada evaluation. Ini udah pernah saya terangkan juga. Jadi strategi performansi seperti apa gitu ya. Ini suatu apa nih bagi teman-teman yang di manajemen, terutama terkait dengan strategi manajemen ini merupakan framework-nya yang harus dipegang gitu ya. Ini framework-nya harus dipegang. Termasuk bisnis model ya. Bisnis model Canvas ini sangat penting sekali karena kemarin sudah saya jelaskan juga karena kita bisa melakukan inovasi di 9 area ini. Ini dipakai oleh banyak perusahaan-perusahaan global dan juga di Telkom juga pakai. Ini penting untuk teman-teman perlu pegang ini gitu ya. Ini ada 9 kotak gitu kan ya. Masing-masing kotak ini kita bisa lakukan inovasi. Bagaimana kita memasukkan review dan kita melakukan improvement, melakukan inovasi di masing-masing kotak ini. Ada di customer segmentnya misalnya, atau di channel distribution-nya, customer knowledge-nya, kemudian revenue stream-nya juga kadang kita bisa kembangkan. Yang tadinya kita mendapatkan pendapatan dari iklan, kita bisa melakukan perubahan, menambah pendapatan stream baru, misalnya dari subscription atau langganan gitu kan, seperti itu. Value proposition juga bagaimana cost structure-nya kita melakukan efisiensi. Ini dipegang aja teman-teman, nanti kalau di dunia bisnis kita pegang ini insya Allah akan bisa sukses, tapi di review ya, di review gitu, ini pegangannya ini gitu, ilmunya nggak macam-macam, ilmu apa itu manajemen kan, ini sama ini kalau prakteknya ya, kalau di dunia kerja saya ini sama ini. Nah, ini udah cukup ini untuk menjalankan bisnis ya. Nah, bisnis sendiri atau nanti kerja di tempat perusahaan itu bisa fokus ke sini mengusulkan inovasi apa dan sebagainya. Nah, ini untuk contoh ya, apa itu dari project ya. Isn't it beautiful? All our destinies have become intertwined. Once underdogs, we've gone so far. Transforming the Indonesian technology industry, providing accessible daily solutions, and democratizing commerce through technology, fulfilling one shared mission of doing good for all. But how far can we go? That very question, we've decided to come together to be stronger. Adopting Gotong Royong, the Indonesian spirit of working together to extend the opportunity for a better life to everyone. Made possible by a team of challengers, passionate for a greater impact.
We are local pioneers, ready to shape the global world. The world is opportunity to uplift everyone, giving them an equal chance to thrive. Project Encyclopedia introducing the power of togetherness. You two, you're fine, you're together. Oke, itu teman-teman dari untuk GoTo itu juga dia berjuang betul. Sekarang kan dapat tekanan yang berat nih, karena masih negatif untuk keuntungannya kan masih negatif, terus dia coba terus berinovasi gitu ya, dan diharapkan di akhir tahun ini ya EBITDA-nya mulai tumbuh meskipun masih negatif tapi on the track untuk menjadi positif gitu. Jadi banyak melakukan inovasi baru di GoTo ini, sehingga ya inovasinya dari mana gitu. Tadi based on itu 9 kanvas tadi itu, jadi 9 model itu yang dilakukan improvement terus. Nanti saya kasih contohnya ya. Sebagai investor, tentunya kita menginginkan perusahaan yang kita beli sahamnya mempunyai performa yang baik, tercermin dari pertumbuhan laba yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, penting bagi kita untuk dapat bisa membaca dan memahami laporan laba rugi perusahaan. Apa saja variabel yang terdapat pada laporan laba rugi perusahaan di aplikasi iPod? Ini dia. Pertama ada revenue. Revenue adalah total pendapatan yang diterima perusahaan dari hasil penjualan barang dan jasa yang diproduksi. Gross profit atau laba kotor adalah laba yang diterima dari hasil penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan atau HPP. Operational profit atau laba operasional adalah laba yang diterima dari sisa laba kotor dikurangi dengan beban operasional. Net profit atau laba bersih adalah laba yang diterima dari sisa laba operasional dikurangi dengan beban-beban lainnya. Ibaratkan seorang produsen televisi berhasil menjual TV-nya senilai 5 juta rupiah. Dalam hal ini, maka produsen TV tersebut mendapatkan revenue atau pendapatan senilai 5 juta rupiah. Biaya bahan baku yang digunakan untuk membuat televisi tersebut adalah senilai 2 juta rupiah atau nilai yang disebut dengan HPP atau dengan kata lain harga pokok penjualan. Dengan dua variabel di atas, maka didapatkan laba kotor sebesar 3 juta rupiah. Ketika melakukan pembuatan televisi tersebut, si produsen tadi menyewa 2 orang tenaga kerja yang masing-masing digaji sebesar 500.000 rupiah. Sehingga total beban operasional sebesar 1 juta rupiah. Dan menghasilkan laba operasional dari hasil pengurangan laba kotor dikurangi dengan beban operasional senilai 2 juta rupiah. Setelah itu, ketika melakukan penjualan televisi tersebut, si penjual dibebankan pajak sebesar 10% dari nilai penjualan atau sebesar 500.000 rupiah. Dan pembayaran bunga bank atas modal yang dipakai untuk membiayai usaha sebesar 250.000 rupiah. Dari sini kita bisa menghitung laba bersih yang dihasilkan dari pengurangan laba operasional dikurangi oleh beban lain-lainnya. Sehingga didapat hasil 1.250.000 rupiah sebagai laba bersihnya. Membandingkan baik laporan laba rugi dan balance sheet sebuah perusahaan tidak fair jika membandingkan dengan perusahaan yang berbeda sektor industrinya. Contoh, membandingkan kinerja Bank Mandiri dan Unilever, apakah dapat dilakukan? Perbedaan mendasar pertama ada di jenis usaha. Bank Mandiri memproduksi jasa keuangan, sedangkan Unilever memproduksi barang. Pada laporan laba rugi, perusahaan jasa tidak akan memiliki harga pokok penjualan, sehingga pendapatan sama dengan laba operasional. Berbeda dengan Unilever yang memiliki HPP. Pada laporan balance sheet, hutang jangka panjang Bank Mandiri lebih dari 80% dari asetnya. Namun perlu disadari bahwa besarnya hutang perbankan karena alokasi dana pihak ketiga atau nasabah yang menabungkan uangnya di bank dan kegiatan bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan uang dalam bentuk tabungan dan deposito, lalu menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan uang dalam bentuk kredit.
dan mendapatkan keuntungan dari selisih bunga pinjaman dan bunga kredit. Maka bukannya terbebani, malah perusahaan perbankan akan lebih diuntungkan dengan besarnya dana pihak ketiga yang masuk. Inilah sebabnya dalam analisa fundamental kita harus membandingkan sebuah perusahaan yang mempunyai sub-industri yang sama atau sering disebut apple to apple. Semakin menarik saja ya pembahasan kita tentang analisa fundamental. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang rasio-rasio keuangan dan poin-poin utama untuk melihat apakah sebuah perusahaan masuk kategori layak beli atau tidak. Karena memiliki terbaik dari yang terbaik adalah prioritas semua orang. Saya Indra Pratama dari Indo Premier Sekuritas. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Itu teman-teman, tadi sangat penting sekali kita melakukan review kinerja keuangan ya. Kita akan tahu suatu perusahaan itu bagus atau tidak. Itu dari pertama kita bisa lihat dari kinerja keuangannya. Kalau kita masuk ke suatu perusahaan ya, misalnya kita sebagai investor, mau sebagai investor di saham gitu ya kita harus review fundamental tadi, masalah kinerja keuangan. Pendapatan, growth-nya seperti apa, terus beban growth-nya seperti apa, kemudian laba seperti apa, kemudian cash, harus cash, dia punya utang atau segala macam gitu, dari situ. Jadi ini review kinerja itu, keuangan itu yang kunci ya, pokok kita menganalisis suatu company gitu. Termasuk kalau kita mau jadi investor ya, investor saham itu fundamental mainnya, fundamental jangka panjang ini perusahaannya akan bagus atau tidak, dari situ nanti bisa mendapatkan dividen dan lain sebagainya seperti itu. Kadang-kadang ini penting sekali. Jadi waktu pengalaman saya ke anak-anak perusahaan juga yang saya lihat pertama kinerja keuangan kinerja keuangan di situ seperti apa, kemudian bisnis model yang tadi kanvas itu seperti apa, seperti itu yang penting gitu ya. Tapi ini kan ilmu ini kan tidak dalam ya, saya cerita kulit-kulitnya dulu ya, kulit-kulitnya dulu. Nanti kalau mau masuk ke dalam mungkin ada pelajaran tersendiri kan Pak Irfan ya, nah, pelajaran terpisah terkait apa namanya strategi manajemen, kemudian terkait juga terkait analisis itu ada juga ya Pak Irfan, analisis keuangan gitu ya. Ya Pak. Jadi saya lanjut ya. Nah, konteks aja ya. Nah, ini Goto yang tadi yang sekarang tren gitu ya. Jadi ini juga dia terus melakukan inovasi. Kalau kita lihat ini kita sambil ini ya praktisnya ya. Goto ini ada dia punya untuk Tokopedia kan. Tokopedia juga ada jualan marketplace. Kemudian dia punya Gojek. Kemudian dia punya logistik. Kemudian dia punya fintech ya, fintech GoPay, punya GoPay, punya Tokopedia, punya Gojek, punya logistik. Ini satu ekosistem ya, digital ekosistem. Yang menurut saya ini prospeknya ke depan sangat bagus, meskipun saat ini masih negatif, tapi kan terus dia melakukan improvement ya, terutama terkait dengan cost, efisiensi dan lain sebagainya. Ini tentunya ke depan akan semakin bagus ya. Dia juga terus melakukan evaluasi ya, melakukan evaluasi. Kemudian saya lihat timnya juga, Telkom kan punya investasi di Goto juga ini. Jadi kita tahu dia terus melakukan inovasi, terus rutin melakukan review gitu kinerjanya. Seperti tadi ya, ada gross revenue, kemudian margin terkait juga dengan EBITDA gitu ya. Terus ini key result-nya yang untuk direview kinerjanya. Kemudian juga bagaimana dia bekerja sama dengan luarnya, termasuk dengan Bank Jago, dia melakukan kerjasama. Kemudian terkait bisnisnya itu saling mengikat gitu ya, saling mengikat. Jadi pengirimannya menggunakan logistik, kemudian payment-nya menggunakan Goto, marketplace-nya menggunakan Tokopedia gitu. Suatu ekosistem yang sinergi. Juga dia tidak welcome juga ke partner-partner yang lain juga untuk bersinergi. Nah, ini strateginya juga terus untuk value proposition-nya kita improve. Terus ini kan termasuk salah satu modeling canvas ya, bisnis model canvas value proposition. Value proposition juga terus di improve gitu ya, di review mana yang bagus gitu.
Terus kemudian dia menetapkan strateginya seperti apa. Kemudian juga operation tadi kan apa namanya operating metricnya juga GTV ini. GTV itu gross transaction value. Jadi kalau kita beli di Tokopedia ya, kalau kita beli di Tokopedia itu misalnya kita beli baju seharga 100.000 gitu ya, 2 biji berarti kan 200.000 ya, yang dicatat istilah GTV itu 200.000-nya itu GTV, terus transaction value gitu. Kemudian revenue-nya dia apa? Revenue-nya dia itu dia mencatat dari sisi fee, ada fee ya, fee pengelolaan fee, kemudian dia dapat fee dari payment dan lain sebagainya seperti itu. Nah ini kalau kita lihat laporan laporan keuangan gitu ya, laporan keuangan seperti ini nanti kalau teman-teman kerja gitu, terutama di bagian apa namanya corporate atau bagian performansi juga tidak pasti day to day-nya akan melihat seperti ini apa performansi untuk laporan-laporan keuangan gitu. Dan kita lakukan review dari sini dari sisi kinerja keuangan ya. Lalu kemudian ada kinerja operation, kemudian ada kinerja dari sisi strategi ya. Ketiga yang di apa namanya di review. Let me guess. You love making mobile apps. Bitcoin predictors and Flippy Bird games. That's cute. Me, I'm a super app. Yeah, that's right. Super. Name's Gojek. Baby app killer. How am I super? School's in. Ready to learn some Stranger Things? Here we go. Welcome to Indonesia, the crown jewel of the East. 18,000 plus islands, but 22 billion minutes wasted in traffic. And the land of me, Gojek, super app. Need my transport, delivery, food, repairs, massage. Ooh, nice. Payment, bills, rewards, shopping, business. You get the point. I do 100 million orders every month. Wait, what? No, yes, you heard me. 18 plus products for 261 million people. Who are you going to call? Me. I do it all faster than you can beam Scotty. Still with me? Good. Think you're a linguist? Say, makasih mas. To one of the largest JRuby, Java, and Go clusters in Asia. 1 in 4 Indonesians have me in their pocket, even your grandma. Every day, my riders cover 16.5 million kilometers. That's more than 21 round trips to the moon. Does your app go where no man's gone before? I didn't think so. Oh, sorry, Neil. Most importantly, 2.5 million people rely on me for their income every day. I help fill bellies, run businesses, and move an entire nation. I know. Where do I get the energy? Wait, now going to other countries too? Vietnam, Singapore, Thailand, and Philippines? You ready? Now, what were you saying? Right, you're looking for a job. Say something super? Come help us, Slave. Nah itu Gojek kan terus berinovasi dari super app. Nah, ini dia based on bisnis model Canvas juga melakukan evaluasi, melakukan review based on ini juga. Jadi dari sisi customer segment gitu kita bisa dikembangkan gitu ya, misalnya ke negara lain gitu ya, channelnya juga pakai aplikasi, kemudian mengembangkan aplikasi menjadi super app, kemudian customer relationship-nya dia ngasih diskon, value proposition-nya apa gitu ya, transportation with good quality, fast access and low price gitu. Kemudian revenue stream juga bisa dikembangkan berdasarkan apa namanya review kita bisa ada ide-ide apa, misalnya sekarang pendapatannya kan dari service user juga dari GoPay misalnya, nanti ada pendapatan dari iklan dan lain sebagainya, itu bisa kembangkan. Intinya inovasi melakukan improvement itu bisa dari bisnis model Canvas ini. Ini minta tolong teman-teman juga apa namanya konsen ke sini. Nanti kalau terjun di dunia bisnis gitu atau mau jadi wira swasta, mendirikan startup sendiri juga, mulailah dari sini gitu, mulailah dari sini, dari ini apa bisnis model Canvas gitu. PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto meluncurkan aplikasi GoPay yang terpisah dari aplikasi Gojek dan Tokopedia Rabu 26 Juli. CEO Goto Group Patrick Waluyo mengatakan, pengembangan aplikasi GoPay merupakan bagian utama strategi Goto untuk memberikan layanan keuangan digital terpadu yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Meski demikian, dengan hadirnya GoPay tidak menggantikan aplikasi GoPay yang sudah ada di Gojek dan Tokopedia.
Dan juga ini tidak menggantikan aplikasi GoPay yang sudah ada di aplikasi Gojek pada saat ini. Versi yang pada saat ini adalah versi awal. Teman-teman kami di GoPay terus akan melakukan inovasi-inovasi dan memberikan fitur-fitur baru layanan keuangan digital. Presiden of Financial Technology Gotoh, Hans Patuwo mengatakan, Gotoh ingin mendorong inklusivitas keuangan di Indonesia melalui aplikasi GoPay dengan beragam fitur-fitur andalan, serta membantu masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Di aplikasi GoPay, terdapat fitur laporan keuangan yang dapat membantu pengguna memantau pengeluaran dan pemasukan saldo GoPay. Laporan keuangan ini juga terintegrasi dengan transaksi di aplikasi Gojek dan Tokopedia. Selain itu, GoPay didesain ringan dengan ukuran di bawah 25 MB, sehingga tidak akan memakan banyak ruang penyimpanan di handphone pengguna. Tak hanya itu, transaksi ke rekening bank menggunakan GoPay tidak dikenakan biaya hingga transaksi ke 100 pada 1 bulan. Jadi istilahnya, apapun yang dibutuhkan bisa dilakukan yang mengenai keuangan, yaitu transfer, atau itu membeli kebutuhan yang rutin, bisa dilakukan di GoPay App. Pengguna GoPay pun menyambut baik hadirnya aplikasi ini, karena dapat memudahkan transaksi sehari-hari. Saya driver aktif sejak 2015, Kak. Peluncuran pertama kali GoPay 2016 itu, saya sebagai mitra ya, udah nggak perlu khawatir kembalian kurang. Transaksi juga kalau pembelian GoPay itu jauh lebih mudah kan, tinggal scan, dan itu praktis. Munculnya aplikasi GoPay ini, saya bayar listrik, bayar tagihan-tagihan rumah, beli pulsa buat anak atau kuota buat saya pribadi, itu semua transaksinya sudah bisa dari GoPay, dari aplikasi itu. Jadi teman-teman, intinya bisnis ya, untuk bisnis review itu intinya kan kita bagaimana kita mendapat cuan, mendapat revenue untuk perusahaan gitu ya. Jadi intinya bagaimana kita melakukan inovasi agar revenue bertambah, cost bisa di-manage, laba meningkat gitu dari tahun-tahun sebelumnya. Itu direview terus. Kalau biasanya review perusahaan-perusahaan itu kalau tingkat corporate based on bisnis model canvas tadi itu, based on semua pasti pakai cara itu gitu ya. Tidak lain. Nah, itu pasti fokusnya ke situ. Dari 9 model, 9 box itu langsung direview, dievaluasi, direview terus gitu. Bagaimana inovasi baru untuk meningkatkan goalnya, meningkatkan revenue. Yang paling bawah itu kan ada revenue stream ya, seperti itu. Kemudian ini kan GoPay juga sama gitu. Ya coba berdasarkan hasil analisis gitu ya, dia menciptakan GoPay ini ditarik menjadi aplikasi, dikeluarin menjadi aplikasi terpisah. Gunanya apa? Agar dia bisa memperlebar layanan, jadi tidak terikat sama Gojeknya gitu. Dia dikeluarin ya, istilah di layering gitu, dikeluarin supaya bisa mencapai market yang lebih luas gitu, mencapai market yang lebih luas, bisa dipakai oleh siapa aja, tidak melulu harus install Gojek masuk ke aplikasi Gojek gitu ya, GoPay jadi terpisah dan lebih mudah untuk dipakai dan ada gimmick-gimmicknya untuk meningkatkan traction traffic transaksi gitu. Ini juga Uber ya, Uber kalau kita lihat Uber juga sama bisnis model yang di improve terus dari sisi kinerja. Uber has an interesting business model that has been evolving in the last 10 years. Let's see how it earns money. And what is its future? Uber is a marketplace for different sorts of products. It connects the suppliers of different services with people and firms who need those services. To show you how the marketplace operates, let's look at ride sharing as an example. Uber connects the people who need to move around the city with drivers that are willing to provide this service. The role of Uber is to create and run the technology that enables finding the ride. Apart from that, they have to provide liquidity in the market by convincing riders to use the app and drivers to participate in the marketplace. In other words, Uber is the middleman that organizes the whole market for rides. They have been successful in using this marketplace model in other areas as well.
Currently, Uber is organized around three main businesses. The first one, called Mobility, is the original Uber. The role of this business unit is to move people around, mainly using third-party drivers. Some of the drivers are doing it occasionally, whereas others do it full-time. In some countries, they employ drivers, especially at the beginning of their presence. The second business unit, called Delivery, is concentrated on bringing you food from restaurants. You probably know it as Uber Eats. The third main business unit is called Uber Freight. It connects professional drivers of big trucks with the firms that need their goods being moved mainly between cities. All of those business units are in fact marketplaces. The only difference is the product they are transporting. It's worth mentioning that the importance of business units has been changing. Let's look at the revenues for the last few quarters. As you can see, the mobility business has been dominating the sector till the pandemic of COVID-19. Due to lower demand, the size of the mobility went down. On the other hand, the delivery of food and groceries has gone significantly up. This was partially due to the acquisition of Postmates, but mainly it was driven by increased demand. Freight is still a minor part of the whole business due to the low fees charged by Uber. We can summarize the business model of Uber using the business model canvas. We will start with customers. Uber has four main groups of customers: riders, drivers, restaurants, and other firms that need transportation. By riders, we mean customers that need a ride. When it comes to the value proposition, the aim is to move a person or a thing from point A to point B in an easy way at a low cost. Uber is not the cheapest option, yet it helps riders save time and money. On top of that, you don't need to own a car to have an active lifestyle. The great advantage of Uber is that they control the distribution channel, the mobile apps used by their customers. This enables them to truly own the customer. Let's move to relationships. They get customers mainly by investing in events and promotions, especially when they enter a new market. To keep the customers, they have to provide consistent service. This is achieved thanks to the rating system and training provided to drivers. Moreover, they have to make sure that there is sufficient supply and demand. This will mean that both riders and drivers will come back to use Uber's service again. Growing requires an increase in the frequency of trips, or adding new products to be delivered. That's why Uber Eats is moving fast to deliver groceries as well. Most of their revenues are shares of revenues generated by the marketplace. They charge drivers around 20% of the amount paid by riders. The exception is Uber Freight. Here the share of Uber is much lower, around 1%. They will also most likely earn money through advertising. It will be a similar move to Amazon advertising. When it comes to key resources, the most important are the... Jadi teman-teman itu, jadi mainnya di situ semua ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu mainnya di situ. Nanti teman-teman kalau sudah di dunia kerja juga pasti akan seperti itu. Mau create startup juga dari situ. Jadi penting banget, saya tekankan lagi, penting banget untuk belajar bisnis model Canvas ya. Jadi teman-teman semua. Itu ada beberapa hal lagi mungkin yang dapat saya sampaikan. Netflix is a champion of innovation, a company constantly looking for new ways to grow and outperform its competitors. Always trying new things and jumping on new trends is what allowed Netflix, which started as a small DVD rental business, to become one of the main video content creators and distributors in the world, with dozens of millions of subscribers, changing the established landscape of movie and TV entertainment forever. The very first innovation from Netflix was in the channel block of the business model. The founders, Reed Hastings and Mark Randolph, admired Amazon for selling books online and wanted to do the same with some other items. They were looking for products that are portable, durable, and desirable enough to be sold online and delivered via post. At that time, VHS was the norm, but they figured that it was too heavy to be sent via post and too big to be easily stored in a warehouse. DVD, on the other hand, did fit the criteria. The only problem was that, well, it was a totally new technology, barely released, but they went with it anyway. So both these approaches, the delivery channel and the format, were already very forward-thinking for that time.
And to differentiate itself from VHS renting competition even more, Netflix innovated on the revenue model. Instead of a pay-to-rent a single DVD model, Netflix tested subscriptions. You could rent as many DVDs as you wanted per month for a flat fee. And in addition to that, there were no due dates to return them and so no late fees, unlike traditional renting businesses. Still, despite these innovations, things weren't going so well for Netflix, and at some point they proposed to get acquired by their main competitor called Blockbuster, which had a chain of physical shops for VHS and DVD rentals. Blockbuster refused the deal, and the funny story is that the whole company went bankrupt a few years later. In addition to these hurdles and this refusal, Netflix was also hit hard by the dot-com bubble. As many technology companies went bust and stocks were falling down, Netflix had to fire 2/3 of its employees to stay afloat. Eventually, after 2002, the growth in subscriptions resumed and the company went public. However, Netflix quickly understood that it would be a great idea to deliver video directly online, although the internet speed at the time was too slow for high-quality content streaming. Once again, they were thinking about channel innovation for the delivery of their products, even though the infrastructure was not yet ready. At that time, they were still renting a lot of DVDs, which were their main source of income. But we all know what happened afterwards, as CD and DVD sales started to fall rapidly. Normally, that would spell the end of any company dependent on them. But Netflix was forward-thinking enough as usual, and the video-on-demand services allowed it to keep growing while its DVD renting business was falling. So that was once again channel innovation, as not only did Netflix offer streaming services through the internet, they were also the first ones to make their content available on all devices, including PC, smartphones, tablets, smart TVs, etc. So channel innovation brought Netflix up until a point where content is delivered online on every possible device. But by that time, competitors were growing and proposing the same offers, so Netflix kept innovating in other areas. The main change was the creation of original content. Netflix started to invest in series and movie creation by either acquiring independent creators or creating in-house. That added a new key activity to its business model, which is content creation. This is called vertical integration, where a company owns several parts of its value chain. So as of today, Netflix creates original shows like House of Cards or Orange is the New Black, and distributes them on its platform. Speaking of which, Netflix came up with several other innovations which fit into the value proposition block, starting with the video recommendation algorithm. This algorithm is very robust and attempts to suggest you new video shows that you will like based on many criteria. This is extremely useful to sort out content that individual viewers will enjoy out of thousands of different shows that exist in the catalog. Also, Netflix is now releasing entire seasons of its original shows at once, without making you wait weeks between each episode. When it comes to traditional TV, this weekly episode release is necessary to maintain a habit and make people watch advertising. Oke, teman-teman, jadi itu ya, jadi kalau masuk melakukan review terus, kemudian kita melakukan perubahan-perubahan dari sisi bisnis model Canvas, semua gitu. Ini sistem ini ya, sharing seperti ini sama yang dilakukan waktu saya kuliah untuk apa di MIT Management ya, Stone School Management, sama dengan di Harvard juga modelnya seperti ini. Jadi kasus-kasus gini terus yang dibahas terus, kasus-kasus gini, jadi terlatih, teman-teman sangat terlatih dan kita mengerjakan itu tugas-tugas. Jadi begitu ada case nyalain video case ini, kemudian suruh review, bikin bisnis model Canvas seperti itu. Itu yang diajarkan di Harvard Business School juga seperti itu. Jadi banyakkan kontennya seperti ini. Jadi mungkin teman-teman ya coba belajar terus terkait dengan apa namanya bisnis Canvas ini. Kan review ujung-ujungnya ke situ juga, ke situ. Tapi harus tahu dasar-dasarnya, kinerja keuangan apa yang diukur, revenue, EBITDA, net income, kemudian rasio-rasio keuangan juga perlu tahu ya. Meskipun nggak dalam ya, mungkin sisi manajemen nggak dalam, tapi paling nggak tahu secara garis besar itu seperti apa. Terus kinerja operasional kan, review kinerja operasional dari sisi
layanan, kecepatan layanan, ada istilah net promoting score gitu, NPS. Belajar juga seperti itu. Bagaimana orang aplikasi itu mudah digunakan, UI UX-nya seperti apa gitu dari sisi kinerja operasional. Kemudian dari sisi kinerja strategi, strateginya udah tepat atau enggak, atau perlu ditambah dari 9 model kanvas ini yang perlu diimprove adalah channelnya atau segmennya atau revenue streamnya seperti itu. Itu mungkin dari saya Pak Irfan sama Bu Mintati serta teman-teman semuanya. Nanti ada sebelum itu mungkin ada contoh dulu Amazon juga sama ini Amazon nih sebelum saya tutup ya saya cari Amazon. Ini yang tadi yang Netflix secara keseluruhan ini Netflix bisnis modelnya. Jadi orang kinerja strategi yang diutik-utik ini aja sih. Ini aja yang diutak-utak dari sisi customer segmentnya, channelnya, customer relation-nya, revenue stream-nya, cost structure-nya. Ini tidak lepas bisnis dari sini. Tidak lepas dari sini. Ini yang dipegang oleh bisnis tidak lepas dari sini. Ya, contoh ini. Amazon reported record profits in 2018, earning $10.1 billion in net income compared to just $3 billion in 2017. Considering the company hardly had any annual profit until 2016, this represents major growth. Whether that's GAAP earnings, operating income, free cash flow, this company hit an inflection point at the beginning of 2018. It's one of the reasons that the stock materially outperformed the market. Traditionally, Amazon has funneled most of its money straight back into the company itself, leading to meager earnings compared to other tech giants like Apple or Google. But in spite of this strategy, Amazon has been making enough lately that there's still money left after all of its expenses on inventory, fulfillment centers, and people. Amazon still doesn't have the types of profits that other big tech companies do, say a Google or an Apple or a Microsoft, but significantly more than they ever have in the past. And it really allows them to do much more experimentation with the core business. So what's changed? Though Amazon has long dominated the US e-commerce market, online sales are not actually the biggest moneymaker for the company. Its e-commerce division isn't even profitable internationally. Instead, Amazon Web Services, or AWS, has generated the majority of the company's operating income since 2016. AWS is Amazon's cloud computing division, comprised of a huge network of servers providing processing and storage solutions for companies, government agencies, and individuals. What that did for Amazon is it turned Amazon into a technology company as well as being an e-commerce and retailer. Its clients, which include Netflix, Airbnb, and Yelp, are charged for their volume of usage, the features they subscribe to, and the services they use. AWS really started to grow about 4 or 5 years ago and became a significant force in computing. Amazon Web Services continues to get bigger as a percentage of overall revenue, and it's up. Amazon reported. Nah, teman-teman juga sama, ini Amazon juga seperti itu. Dia melakukan pengembangan bisnis juga based on model kanvas ini, gitu ya. Termasuk dia berkembang ke apa itu namanya cloud yang sekarang menghasilkan revenue bagus juga. Dia melakukan inovasi based on ini ya, model kanvas seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman semua, Pak Irfan, Bu Mintati. Nanti anytime kalau ada sesuatu hal bisa kontak ke saya gitu ya. Kalau ada teman-teman mau menanyakan segala sesuatu bisa kontak ke saya. Nanti melalui alamat Gmail saya yang ada di setiopujianto.com ada kontaknya juga, nanti bisa lewat kontak ini ya di website saya tersebut. Bisa tanya apapun, nanti saya carikan ini ya sumber-sumber source-nya. Kalau saya misalnya belum bisa menjawab, nanti ada sumber-sumber source yang bisa saya banyak networking lah, banyak teman-teman yang bisa menjawab kalau ada pertanyaan yang susah ya. Anytime ya teman-teman bisa kontak saya. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Setio atas paparan materi dan juga kesempatan untuk diskusinya ya. Terus terang apa yang bisa saya tangkap ya, mungkin juga teman-teman yang lain merasa hal yang sama pada malam hari ini bisa mendapatkan sesuatu yang
luar biasa dan tidak hanya sedikit tapi banyak banget ini ya pengalaman lapangan yang sudah diceritakan oleh Pak Setio kepada kita semua gitu ya. Tentu apa yang tadi sudah diceritakan dari pengalaman-pengalaman Pak Setio menjadi best practice yang nanti bisa menjadi acuan atau referensi bagi kita untuk melangkah ke depan gitu ya. Termasuk bagaimana perkembangan-perkembangan yang saat ini ada ya pada dunia bisnis. Kemudian juga tadi terakhir ditutup juga dengan bisnis model Canvas yang ini nanti akan kita pakai juga ya pada saat kita membuat report di mata kuliah Laboratorium Kewirausahaan. Meskipun secara eksplisit belum ada di rencana pembelajaran semester kita, tetapi tools ini sudah cukup umum ya dipakai di departemen kita. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Setio, bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan besar itu kemudian mengadopsi model yang sangat luar biasa itu, model yang ditawarkan oleh Osterwalder ya, itu kemudian sebagai referensi ya untuk mengembangkan bisnis-bisnis ke depan gitu ya. Dan ternyata yang menjadi penugasan-penugasan di kita gitu ya ternyata juga dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar ya di berbagai macam belahan dunia. Tentu ini menjadi satu penegasan yang berharga buat kita bahwa apa yang selama ini atau yang akan kita pakai nantinya itu juga dipakai dan diterapkan oleh perusahaan-perusahaan ternama. Saya kira itu sebagai penutup Pak Setio karena waktu juga sudah lewat gitu ya. Saya tidak bisa menyampaikan karena saking terima kasihnya kami semua atas kesediaan dari Pak Setio terutama di 3 minggu terakhir ini yang selalu meluangkan waktu buat sharing dengan kita semua gitu ya. Tidak lain tidak bukan ya karena ini demi teman-teman mahasiswa ini mendapatkan sesuatu yang berharga sebagai bekal untuk menghadapi dunia yang sesungguhnya nanti pasca lulus gitu ya. Nah, ini dari panitia jangan lupa untuk melakukan absensi ya. Jadi absensinya nanti yang terrecord itu adalah absensi yang di-share oleh Mbak Maya ini supaya nanti teman-teman bisa terrecord kehadirannya gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan sharingnya bersama kami semua Pak Setio. Insya Allah ini jadi awal dan kemudian nanti kita juga bisa kembangkan untuk sharing-sharing berikutnya yang kemudian nanti akan bisa menambah pengetahuan yang komprehensif bagi mahasiswa. Karena tidak hanya mendapatkan tambahan pengetahuan dari kelas tapi juga dari praktek-praktek langsung yang bisa kita contoh dan kita teladani. Mohon maaf Pak Setio apabila selama pelaksanaan kelas kolaborasi ini ada sesuatu yang kurang berkenan, termasuk saya dan juga mewakili Bu Mintarti sebagai salah satu pengampu pada mata kuliah ini. Kalau misalnya ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sama Pak Irfan, saya juga mohon maaf bila ada sesuatu hal yang kurang berkenan ke Pak Irfan, Bu Mintarti, serta teman-teman semua. Oke. Baik, juga saya ucapkan terima kasih pada teman-teman mahasiswa yang sudah berpartisipasi untuk 3 pekan terakhir ini. Kami berharap apa yang kita dapatkan dari Pak Setio selama 3 kali pertemuan ini menjadi tambahan pengetahuan yang berharga buat kita semua. Sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan ini, saya juga mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Untuk kelas kolaborasi yang ketiga ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat Pak Setio. Bu Mintarti, matur nuwun teman-teman semua. Sama-sama. Mbak Maya dan kawan-kawan juga terima kasih. Mohon izin nggih Bapak Ibu dan teman-teman.